Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap belajar di rumah, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan yang kedua ya. Kalau pertemuan yang kemarin masih ingat tidak materinya apa? Baik, materinya masih tentang bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemarin kita sudah belajar bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan yang kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai jati diri bangsa, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kalian simak PowerPoint yang akan Ibu tayangkan di sini, dan setelah nanti kalian menyimak PowerPoint dari saya, akan ada tugas untuk kalian bisa kerjakan. Anak-anak, pada pertemuan yang kedua kali ini, saya bacakan dulu tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang poin yang B, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Dikatakan di sini, pandangan hidup itu merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Jadi, Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya di sini bahwa Pancasila ini merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa itu artinya adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia ini adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa yang lain, di mana diyakini oleh Insinyur Soekarno bahwa kepribadian bangsa Indonesia ini sudah ada dari sejak dulu. Misalnya, yaitu gotong royong, di mana dalam hal gotong royong ini sejatinya terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Di sini dikatakan sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Saya singkat ya anak-anak. Kemudian untuk yang kelima, Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Intinya adalah bahwa Pancasila ini dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum sudah tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Yang keenam, Pancasila dijadikan sebagai ideologi nasional. Kalau dari bahasa Yunani, ide itu artinya gagasan, logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi di sini
Ideologi artinya cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Nah, Pancasila dijadikan sebagai ideologi nasional itu merupakan suatu sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Next. Yang poin B, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dalam hal ini akan Ibu singkat saja, ada beberapa poin. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Kemudian poin yang ke D, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini akan saya terangkan dengan singkat, yaitu di dalam lingkungan keluarga. Anak-anak pasti bisa memberi contoh nilai-nilai dalam lingkungan keluarga, contohnya misalkan berbakti kepada orang tua, lalu saling menghormati sesama anggota keluarga. Jadi di sini yang berhubungan dengan keluarga ya. Ya, kalian nanti bisa memberi contoh yang lain. Kemudian yang kedua, di dalam lingkungan sekolah. Ya, contohnya menghormati teman yang berbeda agama, lalu menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, dan yang lain. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Satu contoh misalkan dengan mengikuti kegiatan gotong royong, dengan mengikuti kegiatan kerja bakti di kampung kalian, ya itu salah satu contohnya. Yang keempat, di lingkungan berbangsa dan bernegara, misalkan memberi bantuan pada korban bencana alam dalam bentuk uang, pakaian, makanan, atau bantuan secara psikologis. Lalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu adalah salah satu contoh nilai-nilai yang berhubungan dengan lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini dan kita sudah menyelesaikan untuk pembelajaran materi bab 1 ini ya anak-anak. Selanjutnya nanti Ibu akan selain kalian melihat PPT ini, nanti akan saya terangkan secara garis besarnya dari materi bab 1 ini di blog Bu Rosemary. Sekali lagi, untuk materi yang lebih lengkap kalian nanti akan melihat di blog Bu Rosemary dengan web yang tertera di sini. Lalu untuk tugas, setelah itu tugas nanti kalian akan melihat dari blogger saya ya, yaitu dari blogger pendidikan kewarganegaraan Rosemary. Itu nama blogernya. Nanti akan saya kirimkan linknya untuk kalian dan di situ nanti akan jelas materi dari bab 1 ini saya tuangkan semua di dalam blog saya. Kemudian PPT ini dan plus pertanyaan yang akan saya tuang di Google Form. Jadi kalian nanti bisa mengerjakannya untuk pertanyaan itu di dalam link Google Form. Sekian pembelajaran pada hari ini. Salam sehat selalu, tetap di rumah saja dan selamat belajar. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas yang sudah saya persiapkan dari Google Form ya. Dan nanti tugasnya akan kalian kirim melalui link dari Google Form yang akan saya tayangkan. Sekian dan terima kasih, selamat siang, selamat belajar untuk kalian semua.